pagi Pak Hendro. Iya, bagaimana keadaannya sekarang Bu? Baik Pak, puji Baik. Tuhan baik. Tadi ada masuk jam pelajaran? Iya, tadi masuk jam pertama, kedua di kelas 7. Senang maksudnya Bu? Senang sekali Pak. Iya, Anak-anaknya antusias. antusias. Ini Bu, karena kita kan ada supervisi, rencananya mau dalam waktu dekat, tapi sesuai dengan kesediaan Ibu. Tapi sebelum kita melakukan supervisi nanti, saya mau membuat pra supervisi atau pra observasi. Jadi yang ini yang saya tanyakan itu bagaimana kesediaan, kemudian bagaimana persiapan yang Ibu lakukan pada saat berlangsungnya supervisi dan observasinya. Boleh Bu? Iya, silakan Pak. Siap. Oke, berarti sudah bisa saya mulai dulu. Pak, boleh. Ini ya Bu, karena Ibu kan sudah melakukan pembelajaran, nanti kira-kira kalau saya masuk supervisi dan observasi, Bapak Ibu membawakan materi. Saya akan membawakan materi klasifikasi makhluk hidup. Tepatnya di submaterinya itu tentang makhluk hidup beraneka ragam. Makhluk hidup beraneka ragam. Jadi tentang makhluk hidup mulai dari makhluk yang kecil mungkin ya sampai ke yang besar gitu. Iya, nanti ada dunia makhluk hidup. Oh dunia makhluk. Iya. Oke Bu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan ini ada apa ya? Iya, yang pertama itu nanti menganalisa karakteristik setiap pembelajaran makhluk hidup, ya kerajaan makhluk hidup, karena kemudian mengidentifikasi ada kingdom plantae khususnya untuk materi ini yang akan saya bawakan sesi berikutnya, karena 4 kingdom itu sudah saya pelajari. Manfaat pembelajaran yang Ibu buat ini apa? Manfaatnya peserta didik. Iya, manfaatnya pas bagi peserta didik itu bisa mengidentifikasi atau manfaatnya bukan hanya makhluk hidup yang ada di sekitarnya saja yang dia tahu. Ternyata ada bagian-bagian di dunia lain kayak Pteridophyta, Biophyta, spermatogenesis, gimnospermae, angiospermae dan lain sebagainya. Iya, berarti secara tidak langsung itu mereka udah tahu ya bagaimana tumbuhan, hewan, terus langsung ke manusia juga seperti apa gitu ya. Iya Udah Pak. tahu bagaimana kingdomnya, apa lagi setelah kingdom itu. Itu nanti ada taksonia. Ada taksonia. Iya, kingdom, Taksonia. iya, divisio, kelas, ordo, pemilu, genus dan spesies. Oke, jadi kira-kira sarana dan prasarana apa yang Ibu bawakan untuk pembelajaran di materi ini? Iya, karena materi yang saya lakukan ini nanti bentuknya, model pembelajarannya adalah kerja kelompok atau diskusi. Jadi sarana prasarana yang nanti akan saya bawakan itu sederhana saja Pak. Sederhana dalam arti anak-anak nanti akan membawakan preparat yang sudah saya suruh, kemudian membawa bahan alat yang ada di sekitar rumahnya kayak nampan, tisu, pisau lipat mungkin, dan ember untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi komplit semua yang menyediakan adalah peserta didik. Iya, siap. Bagus sekali, sepertinya Ibu sudah membuat student center tidak hanya berpusat pada guru saja Iya. atau bicara real ya di Ibu. Saya rasa anak-anak akan semangat untuk melakukannya. Jadi metode pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa saja Bu? Kemudian apa dibuat asesmen pada pembelajaran tersebut? Iya, tadi saya juga udah bilang nanti kita membawakan CPL, contextual teaching learning. Jadi ini pemateri plantae ini memang nyata di dunia sekitar kita, anak-anak. Jadi ada jenis tumbuhan apa nanti yang mereka bawa seperti yang saya arahkan, baik dari tumbuhan Pteridophyta, dari Bryophyta, dari gymnospermae, dari angiospermae, itu nanti mereka bawa ke ruang kelas. Baru nanti setiap kelompok itu akan mengerjakan sesuai LKPD yang nanti yang sudah akan saya sediakan. Begitu. Ya, berarti asesmennya apa? Iya, asesmennya sudah pasti. Yang pertama itu nanti ada yang formatif, itu setelah pembelajaran nanti. Kemudian ada yang sumatif juga nanti di akhir pembelajaran. Kemudian karena dia kerja kelompok, nanti keterampilannya akan saya nilai di situ. Kayak ada tipnya.
ya. Adaptifnya juga nanti akan kita nilai di situ. Bagaimana anak itu kerjasama di dalam tim, kerjasamanya, kemudian skill apa namanya itu, toleransinya Iya, ya. toleransinya, Iya. kerjasama, kemudian Komunikasinya sama ya, peserta didik iya, juga ya. iya, seperti itu kira-kira Pak. Itu ya. Sepertinya sudah bagus sekali, materinya juga sangat menarik, tujuan pembelajaran sudah lengkap, ada manfaatnya juga untuk peserta didik, metode pembelajarannya juga sudah ada, CTL tadi ya, Iya, Pak. kemudian asesmennya juga ada, asesmen dia kognitif, adaptif, sama psikomotorik juga ada, kami bisa langsung terlihat pada kerja kelompoknya. Jadi kira-kira kapan kira-kira saya bisa mensupervisi ini? Oke baik Pak, untuk minggu ini jadwal saya itu di hari Selasa Pak. Hari Selasa. Selasa jam pertama, kedua, dan ketiga tepatan saya masuk di kelas 7A. Kelas 7A. Iya. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu nanti di kelas 7A hari Selasa ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan sesuai dengan materi, tujuan, manfaat serta metode bisa berlangsung dengan baik. Kerjasama kita juga dengan peserta didik yang mengutamakan peserta didik juga bisa berjalan dengan baik. Oke Bu, terima kasih Bu. Sekarang pra wawancara sudah kita lakukan, pra observasi sudah kita lakukan. Nanti di hari Selasa akan kita lakukan supervisi atau observasi pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke Bu? Oke Pak, Oke, terima kasih ya Bu. terima kasih kembali. Oke, sukses buat Bapak juga. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Bu. Jangan jawabnya pagi Bu. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Silvia. Silakan ke depan. Ya, kita akan nyanyi supaya lebih semangat. Ya, kita lebih semangat. Kita akan halo banyak. Ya, halo Bandung. Dua, yuk. Halo Bandung, ibu kota mendiakan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bila tidak berjumpa dengan
lagi? Mau apa Til? Tiko Til, pasti kerja apa yang kamu dapat? Biofika. Apa? Dari hasil yang kami dapat tidak nampak video apanya, makannya tidak jelas. Kami hanya bisa bergambar seperti ini. Ini tugas hasil kami. Demikian dari hasil identifikasi kami. Terima kasih. Ya tadi kan itu hasil identifikasi kamu. Nah sekarang ini boleh dilempar juga ya, ya boleh dilempar juga sama kamu. Inilah hasil mereka. Ini udah cukup baik hasilnya karena mereka warnai juga kan. Jadi nampak perbedaannya. Tadi kalau mereka bilang lumut itu belum nampak mana batang daun akarnya karena memang lumut itu masih tumbuhan semu ya, tumbuhan semu ya. Ada beberapa pembahasan yang harus dijawab, silakan.
Ibu kasih dikumpul, kasih sama saya. Ya, saya kasih waktu hari ini paling lama besok boleh. Ya, paling lama besok bagi yang belum selesai. Yang sudah selesai hari ini kamu kumpul ke saya. Paham anak-anak ibu semua? Oke. Tadi kita buka dengan doa. Baiknya kita tutup di dalam doa. Silakan Iren, pimpin doa kita. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Ketemu di minggu depan. Siang, Bu. Oke. Iya, selamat pagi Ibu Erna. Ya, sekarang fresh sekali ya. Bagaimana kegiatan hari Ibu? Cukup padat. Saya tiap hari ada kerjaan, banyak amalan. Memang begitu Bu, kalau memang ya dengan kreativitas ya seperti itu. Terima kasih. Nah, saya yakin Ibu pasti mengharapkan yang lebih baik. Ibu, kemarin kita kan sudah melakukan pra observasi, kita juga sudah melakukan, saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran ini. Jadi sekarang saya mau ada yang saya lakukan ini adalah pasca observasi. Setelah kita melakukan pra dan observasi, sekarang saya mau cerita lagi tentang apa yang sudah kita lakukan dari yang dua bagian tersebut. Oke Bu, bisa kita mulai. Ya. Kemarin kita sudah melakukan pra, kemudian observasi. Jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu ketika diadakan pra dan observasi tersebut? Baik, terima kasih. Kalau secara pribadi, saya jujur senang karena saya dipilih, kan begitu ya. Artinya kita juga perlu tahu bagaimana kemampuan kita untuk masukkan kita ke depannya. Nah, saya dipilih, terima kasih banyak. Jadi perasaan saya ketika telepon kita yang kemarin, pas pra observasinya di lapangan, ya saya senang sekali. Kemudian ketika observasi pun di kelas itu anak-anak sangat antusias. Ya, saya sudah kasih tugaskan apa yang mau dibawa, mereka sudah standby, sudah bersiap-siap dengan baik. Lalu Bu, iya, Ibu sesuai dengan segala yang Ibu jelaskan dari awal tadi ya. Kita kan sudah melakukan observasi dan pra-observasi. Apakah yang Ibu lakukan observasi itu sudah sesuai dengan indikator yang waktu kita percakapan pra-observasi? Sesuai dengan catatan Ibu dan sesuai dengan waktu pra-observasi ini? Baik, pembelajaran yang kita lakukan pada saat Bapak mengobservasi saya dan indikator yang saya sampaikan setelah observasi itu sudah hampir 90% sesuai dengan yang ada indikator, karena memang saya tidak begitu luas, saya hanya anak-anak tahu mengidentifikasi kingdom lantai, ya kan, dan itu saya batasi di spermatofitanya. Anak-anak harus tahu bagaimana perakanannya, bagaimana bijinya, bagaimana daunnya, dan itu ada di hadapan mereka. Langsung bentuk nyata dari media pembelajaran atau bahan ajarnya itu udah ada di depan mereka sendiri. Jadi menurut saya Pak, sudah tersampaikan dengan baik sesuai dengan indikator yang ada saya katakan pada saat observasi. Terima kasih Ibu, karena memang saya perhatikan juga ya sesuai dengan percakapan kita di pra dan yang terlaksana di observasi, apa yang Ibu buat di pra, yang Ibu terangkan di pra,
saya bilang itu juga kan akan dipresentasikan ke depan, dan itu sudah terjadi. Ada, tapi tidak semua, hanya beberapa kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang mereka lakukan di setiap kelompok. Saya pikir itu. Iya Bu, oke. Terima kasih Bu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang berikutnya. Informasi kita sesuai dengan materi yang Materi yang diajarkan. Ya. Oke, mantap sekali Bu. Berarti itu nanti si anak pasti belajar lagi. Mudah-mudahan. Tidak kaku hanya di dalam Oh, kelas saja. Oke Bu, selanjutnya menurut Ibu sesuai dengan observasi yang kita lakukan kemarin, apakah Ibu sudah merasa bahwa apa yang Ibu lakukan itu sudah berhasil di dalam kelas? kalau menurut saya Ya. dengan taraf SMP kelas 7 mereka sudah berhasil. Saya juga sudah berhasil di situ. Sesuai dengan materi Materi yang saya dibawakan ajarkan pada saat observasi itu. Iya. Saya minta hanya beberapa tumbuhan yang mereka bawa, tapi mewakili dari setiap subbagian. Ada biopinta, ada epidemiopinta, ada spermatopinta. Itu bagian dari tumbuh-tumbuhan semua. Bahkan mereka lebih dari itu yang mereka bawa. yang dibawa. Iya. Tidak hanya sebatas Tidak sebatas yang saya bilang. Jadi di sini antusias sangat gimana ya, gayung bersama. Jadi enak kita. Anak-anak cukup kreatif. Jadi saya arahkan kembali ke anak semua ke kanan. Tidak saya yang bisa pada saya. Terus yang disebut tadi yang Ibu bilang, artinya sesuai dengan modul, sesuai dengan materi yang dibawakan Ibu, baru sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan kepada peserta didik, yang Ibu harapkan sudah lebih dari yang diharapkan. Iya. Sejak untuk mempersiapkan sarana-prasarana. Iya, untuk materi. Untuk materi. Iya. Iya. Tapi Bu, kira-kira menurut Ibu, selama tadi kan Ibu bilang semuanya memang sudah komplit, sudah bagus, semuanya. Kira-kira masih ada kendala nggak? Pada saat itu ada Iya. kendala. Kalau kendala pasti ada. Pasti ya. ada. Karena gimana ya? Ini kan sistem kelompok Pak. Kalau sistem kelompok pasti ada 1-2 orang siswa yang pasif. Oh. Itu pasti ada, pasti ada, ya kan? Tapi tidak semua. Iya. Nah, satu pasif, ada sebagian yang cukup aktif, ada yang sebagian lagi udah pintar membagi tugas di kelompok. Oke, kamu sebagai menggambar gitu, ketepatan ada saya bagi itu Pak, langsung model laporan percobaannya. Oh, Laporan ya. percobaannya udah ada lengkap, ada biopintanya, ada metode pintanya. Jadi mereka akan menggambarkan anatomi dari tanaman itu yang mereka bawa. Bagaimana pelatarannya, bagaimana dengan daunnya, bagaimana dengan bijinya, itu sudah mereka buat di situ. Jadi pembagiannya cukup bagus. Hanya yang itu hanya anak-anak ya Pak. Pasti ada aja yang tidak serius, dalam arti ya kurang aktif. Kurang aktif. Iya begitu. Sekedar kurang aktif. Iya. Berarti kendala yang Ibu hadapi atau kesulitan yang Ibu hadapi, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif, tetapi bukan berarti masuk klasifikasi tidak mau tahu. Iya, hanya mungkin Iya. ya pasif lah, ada batasan. Ada batasan tertentu ya. Enggak, betul. Seperti itu. Oke, itu sebenarnya tadi mau saya tanyakan dia mengapa ada kesulitan itu. Tapi ini sudah langsung dijelaskan, berarti sesuai dengan apa yang dia katakan. Iya. Itu sudah benar. Iya, Bagus sekali Bu. Terus kira-kira untuk yang apa ini yang peserta didik yang kurang tadi, bagaimana kira-kira Ibu nanti membuat perubahan biar langsung 100% umpamanya semuanya jadi kreatif, semuanya jadi sembuh sesuai dengan keinginan kita tadi yang berpihak kepada peserta didik, dan semua peserta didiknya bisa aktif walaupun mungkin tadi sudah ada ya 80-90% yang aktif, tapi ada sebagian lagi yang tidak aktif, itu kan perlu dibenahi juga. Bagaimana dengan itu? Walaupun dibilang moralnya ke siswa, tapi saya akan membuat langkah ke depan. Ketika ada siswa yang dia kurang begitu, akan saya kasih tugaskan. Loh, kamu nak sebagai menulis misalkan, sebagai penulis, apa yang menjadi pertanyaan dalam diskusi itu, dia sebagai tim penulis, begitu. Jadi dia secara tidak langsung dia sudah ambil bagian di dalamnya. Dalam hal yang cukup sederhana aja dulu. Kamu sebagai
penulisnya, kemudian nanti cari yang menyajikan ke depan, kita boleh kita bantu anak-anak begitu juga. Kamu yang menyampaikan presentasi kepada kawan-kawannya gitu. Berarti artinya di situ ibu membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing, Iya. sehingga kreativitas setiap peserta didik jadi terlihat. Iya, Ini betul. jadi agak kaku-kaku Iya. loh penonton itu itulah. Tapi sudah bagus sekali Bu. Dari beberapa pertanyaan yang saya buat sama Ibu sudah sesuai dengan yang bisa observasi, kemudian diobservasi. Saya sudah merasa puas dengan langkah-langkah yang membuat. Saya juga sudah merasa puas tentang rencana Ibu untuk menghadapi peserta didik yang agak kurang kreatif. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bu. Setiap pertanyaan saya sudah dijawab dengan bagus sekali. Untuk selanjutnya, saya calon guru penggerak angkatan 9 akan meminta umpan balik dari Bapak Jerry Hutagalung sebagai PT saya di angkatan 9 guru penggerak ini. Terima kasih. Ayo, Pak, bagaimana Pak? Terima kasih kepada Ibu Erna Hasibuan sebagai rekan dari Pak Bro Dua sebagai orang calon guru penggerak. Ini rangkaian yang sudah Bapak Ibu sudah lakukan, dan ini adalah pasca observasi. Nah, dari hasil yang sudah saya amati Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, hal yang menjadi catatan saya di sini seharusnya di pasca observasi dituliskan kita harus membicarakan namanya hal yang data pada saat di observasi, sedangkan sudah dilakukan ini supaya diingat kembali. Jadi nanti pertanyaan juga bagus, cuman hanya sedikit masukan Pak Dua harusnya menyampaikan di awal tadi data pas dia melakukan observasi. Oke, tapi Ibu sudah menyampaikan. Dan hal yang paling perlu lagi adalah tadi kesimpulan dari observasi tadi. Jadi dari hal ini kesimpulan apa yang bisa kita ambil Ibu dari pas observasi ini? Jadi nanti caranya Ibu ambil kesimpulan tadi. Karena saya kasih kalau data-data di papakan di papakan tadi di awal, menyampaikan kendala apa, tujuan, area pengembangan. Kan ternyata saya ini harus melakukan tindak lanjut namanya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan masukan kepada siswa dan Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan sebagai umpan balik dari bicara saya kepada rekan sejawat bisa terlaksana untuk bulan hari ini sesuai dengan yang kami laksanakan di lapangan. Kan memang langsung dilakukan di lapangan juga memang ya. Jadi itulah dia untuk Bapak Ibu yang menyaksikan video ini di YouTube kita ini. Mudah-mudahan wawancara yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dalam video ini ada pra observasi, kemudian ada pas observasi dan pasca observasi.